Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang materi kami yang sudah kami rangkum yang berjudul pengorganisasian serta perbaikan terhadap pesan bisnis. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, ada Maulana Sidik. Lalu yang kedua ada Afifah Faizah Kamilah. Dan yang ketiga ada Juventiana Wahani Filjanti. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengorganisasian. Merupakan proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas kecil dan membebankan tugas-tugas itu kepada orang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas untuk mencapai tujuan organisasi. Dan tujuan utamanya agar dalam pembagian tugas dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Lalu yang selanjutnya ada beberapa cara untuk pesan bisnis. Perbaikan pesan bisnis agar pesan bisnis yang telah direncanakan dan dibuat dapat ditinjau ulang atau dapat disempurnakan untuk menghindari adanya kesalahan. Cara mengevaluasi pesan bisnis yaitu dengan evaluasi dimulai dengan membaca cepat, memusatkan perhatian pada isi, organisasi dan format pesan, draft pesan dibanding dengan seluruh rencana sempurna semula. Setelah puas dengan isi, organisasi dan format pesan, berikutnya dievaluasi gaya dan kemudahan pembacaan. Dan diantaranya contoh-contoh pesan-pesan bisnis ada yang pertama pesan-pesan bisnis tertulis yang berisikan edit, isi dan pengorganisasiannya. Dan isinya itu pusat perhatian pada isi, organisasi dan alur surat-surat bisnis tersebut. Bandingkan draft yang telah dibuat dengan rencana asli. Perhatikan bahan-bahan yang perlu, penting dan relevan dengan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Lalu perhatikan dengan seksama pesan awal dan akhir, karena pesan-pesan tersebut mempengaruhi pengaruh terbesar terhadap audiens. Lalu yang kedua ada mengedit. Mekanika atau teknik penulisan. Gunakan kata-kata dan frasa yang mampu menghidupkan suatu pesan sehingga menarik bagi audiens. Cek ulang apakah pesan sudah jelas, tidak membingungkan dan mudah dipahami. Lalu yang seterusnya edit format dan layout. Perhatikan juga format penulisan. Format penulisan harus menarik, ditata rapi, bersih, tidak penuh coretan dan kertas yang digunakan berkualitas baik. Tadi itu contoh pesan-pesan bisnis tertulis. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya yaitu ada pesan-pesan bisnis lisan. Pesan-pesan bisnis lisan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada substansi pesan. Dimaksud dari sini adalah mengedit substansi pesan yang akan disampaikan kepada audiens. Yang kedua yaitu ada pengorganisasian pesan. Mencakup 3 poin penting. Yang pertama yaitu ada pembuka, contohnya dari salam pembuka, perkenalan diri. Yang kedua yaitu penyampaian substansi pesan dengan contoh pengantar pesan dilanjutkan dengan substansi pesan. Yang ketiga itu ada penutup dengan contohnya kesimpulan, saran, rekomendasi, implikasi. Yang ketiga yaitu ada gaya bahasa. Gaya bahasa bisa disebut juga penyampaian yang lebih santai, luas, dan tidak monoton. Selanjutnya yaitu adalah pengorganisasian pesan melalui outline. Untuk mencapai pengorganisasian yang baik, diperlakukan proses tahapan, yaitu yang pertama ada pendefinisian dan penggolongan ide-ide. Susunan outline secara garis besar terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama mulai dengan ide pokok. Ide pokok ini dapat dirangkum ke dalam 2 hal, yakni pertama adalah hal apa yang ingin dilakukan atau dipikirkan audiens, dan yang kedua adalah alasan mengapa mereka harus melakukan hal tersebut. Yang kedua, yaitu nyatakan poin-poin pendukung yang penting. Caranya adalah dengan menyusun poin-poin penting lainnya sebagai pendukung ide pokok. Yang ketiga, ilustrasikan dengan bukti-bukti. Maksudnya itu adalah kemukakan bukti-bukti yang sudah berhasil dikumpulkan. Semakin banyak bukti, semakin bagus outline yang dibuat. Selanjutnya yaitu ada menentukan ide-ide urutan dengan cara organisasional. Untuk menentukan urutan penyampaian materi, ada 2 pendekatan yang penting yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu pendekatan langsung atau direct approach. Sering disebut juga dengan pendekatan deduktif.
di mana ide pokok muncul paling awal, kemudian diikuti bukti-bukti pendukungnya. Biasanya, reaksi dari audiens atau penerima pesan akan positif dan menyenangkan jika menggunakan pendekatan ini. Yang kedua yaitu pendekatan tidak langsung atau biasa disebut indirect approach. Sering disebut juga dengan pendekatan induktif, di mana bukti-bukti diletakkan paling awal, kemudian baru diikuti dengan ide pokok. Biasanya, audiens akan merespon negatif dan tidak menyenangkan. Komunikasi bisnis yang efektif adalah proses mendengar dan berbicara dua arah dan pentingnya dalam semua fase kehidupan bisnis sehari-hari di perusahaan dan organisasi. Rasa saling menghormati dalam komunikasi bisnis adalah salah satu komponen terpenting yang harus diterapkan. Sebenarnya, komunikasi secara umum memerlukan persiapan, pemikiran, dan beberapa cara untuk mengkonfirmasi bahwa pesan itu tidak hanya diterima secara alami, tetapi juga dalam pengertian. Komunikasi bisnis juga dapat menjadi lebih kompleks. Kita menjabarkan 5 poin terkait karakteristik yang diperlukan untuk komunikasi bisnis yang efektif sebagai berikut. Yang pertama, ada perencanaan. Komunikasi bisnis yang efektif memerlukan persiapan terlebih dahulu untuk mendapatkan perhatian penerima pesan. Maka mulailah komunikasi dengan penyataan cepat mengenai alasan dan pentingnya pesan. Kedua, ada bersikap profesional tanpa membawa perasaan. Kita tidak bisa memungkinkan bahwa ada sedikit ruang yang bersifat emosional ketika datang untuk membuat keputusan bisnis yang efektif. Hal ini terjadi jika orang bicara langsung dari sisi emosi. Mereka biasanya kehilangan tujuan sementara. Hal ini karena kita dengan tegas bersikeras untuk melihat tujuan. 3. Bersikap taktis dan efisien. Hal ini sangat penting dalam komunikasi tertulis. Saat ini banyak transaksi bisnis dilakukan semata-mata melalui email. Kamu harus mempertimbangkan cara ini jauh lebih efektif daripada menulis surat beberapa paragraf. Keempat, ada tindak lanjut. Perlu kamu ketahui, kapasitas otak manusia adalah organ yang sangat sibuk. Saat mendengarkan, kita cenderung memproses data lain yang berkeliaran secara acak di dalam kepala keluar. Sayangnya, kita tidak pandai memproses banyak data seperti halnya perangkat teknis yang kita akses. Kelima, menjadi pendengar yang baik. Karakteristik utama dari komunikasi bisnis yang efektif adalah mendengarkan. Jika kita mendengar, berarti kita memberi kesempatan bagi orang lain untuk berpendapat di dalam sebuah forum komunikasi. Dengan demikian, akan tercipta sebuah suasana atau lingkungan yang kreatif dan kolaboratif serta mampu menguak potensi baru dalam dunia bisnis.